Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Sahabat ta'lim dimanapun kita berada, marilah sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah. Setiap kali Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua, setiap kali Allah sentuh hati kita dengan kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan, mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Salawat beriring salam bersama-sama kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Khatamul Anbiya wal Mursalin, diutusnya Rasulullah sebagai contoh tauladan untuk kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ta'lim rahimakumullah, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Ada banyak permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan ini, kemudian solusinya adalah terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Solusinya ada, penyelesaiannya ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka Masya Allah, kaum muslimin rahimakumullah, mukjizat Nabi Muhammad SAW ini menjadi pegangan hidup kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Insyirah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah sedang melapangkan dada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada baginda Rasulullah SAW. Wa wada'na anka wizrak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan beban-beban yang ada di dalam hati baginda Rasulullah SAW. Rasulullah berdakwah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan satu keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan satu beban yang berat tentang ujian. Maka di dalam surah ini sebagai berita dari Allah bahwa beban itu sedang Allah turunkan daripada Rasulullah SAW. Artinya Allah sedang terlibat di dalam dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka siapa saja orang yang berjuang di jalan Allah, membela agama Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah kelak akan membela orang-orang yang sedang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Allah ringankan beban mereka ketika mereka dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ringankan semua perkara-perkara yang dapat menghalangi amaliyah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, setelah kesulitan itu datang kepada kita, kesulitan itu menghampiri kita, sesungguhnya setelah itu akan ada kemudahan-kemudahan. Terkadang kita mendapatkan suatu kesulitan tanpa kita sadari bahwa sesungguhnya kesulitan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kesulitan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka yakin setelah itu pasti akan ada kemudahan yang akan Allah berikan kepada kita. Yakin pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan satu kesulitan apapun yang manusia tidak mampu untuk menyelesaikan itu. Kita diberikan satu kesulitan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala karena kita mampu menyelesaikan ujian itu. Allah tegaskan kembali, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kalimat ini diulang 2 kali di dalam surat ini. Artinya Allah ini serius untuk menyelesaikan satu kesulitan yang sedang hambanya alami. Allah akan memberikan satu kemudahan setelah hambanya mengalami satu kesulitan. Kesulitan ini harus dialami dulu oleh hambanya Allah Subhanahu wa taala kalau ingin dipermudah daripada kesulitan itu. Ini Masya Allah, mudah-mudahan kita semua bersyukur kepada Allah. Ketika Allah uji, Allah sedang memperhatikan kita. Ketika Allah turunkan ujian, Allah sedang memperhatikan kita dengan ujian itu. Karena Allah terlibat di situ, maka Allah akan menyelesaikan ujian itu. Allah akan memberikan kemudahan daripada kesulitan yang sedang dialami.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berpesan, ketika kita selesai dalam satu urusan, kemudian beralihlah kata Allah dengan urusan yang lain dengan sungguh-sungguh. Artinya Allah menginginkan penyelesaian di urusan yang lain itu penyelesaian dengan sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh kepada Allah. Datang kepada Allah harus bersungguh-sungguh. Beribadah kepada Allah harus dengan kesungguhan. Dengan kesungguhan dan keyakinan hati inilah kemudian akan terwujud amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia beramal di hadapan Allah dengan keyakinan karena ada keimanan di hadapan Allah. Maka amaliyahnya bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena di dalam dadanya ada keyakinan. Fa idza farauta fansub. Ini butuh suatu kesungguhan. Ya. Butuh suatu kesungguhan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mencari ilmu. Ini butuh kesungguhan. Menjada wajah. Siapa yang bersungguh-sungguh sampai akan mendapatkan apa yang diharapkan. Setelah berusaha manusia, setelah mereka berusaha menyelesaikan apapun perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia ini, maka kata Allah Subhanahu wa taala berserah diri kepada Allah, menyerahkan satu urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan satu harapan kepada Allah dan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala satu harapan, Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Allah ridho dengan ibadah-ibadah kita selama ini. Allah Subhanahu wa taala ridho dengan perkara-perkara yang ada di dunia ini kita lakukan. Perkara-perkara yang ada di dunia ini kita selesaikan. Allah ridho dengan urusan kita. Wa ila rabbika farghab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing hati kita, iman kita. Kita semua termasuk daripada mereka yang beriman kepada Allah, selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat taklim, demikianlah mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.